wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ibu Ayu dari SDN Sunyaragi 2, Kota Cirebon dalam pembelajaran jarak jauh. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi yang sedang sakit, Ibu doakan semoga lekas sembuh. Dalam masa pandemi seperti ini, tentunya kita harus menjaga kesehatan kita dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu ada apa saja ya? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, serta menjaga jarak dari kerumunan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Bagi yang beragama Islam ikuti ibu, dan bagi yang beragama non-Islam bisa mengikuti ajarannya masing-masing. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, kita telah berdoa semoga ilmu kita yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang kata baku dan kata tidak baku, kemudian manfaat makhluk hidup bagi manusia dan lingkungannya. Yang ketiga, manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang keempat, manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelima, pola lantai dan gerak tari indang. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Amatilah tulisan berikut ini. Apa yang kamu ketahui tentang naskah di bawah ini? Coba perhatikan. Di situ ada seorang pejuang yang bernama B.M. Diah. Kemudian di atasnya ada sebuah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Dan di bawahnya ada sebuah teks proklamasi yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Coba perhatikan ya. Nah anak-anak, sudah diperhatikan? Coba apa kaitannya B.M. Diah dengan teks asli proklamasi? Ya, kaitannya B.M. Diah dengan naskah asli proklamasi, Ibu akan jelaskan. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Naskah asli yang disimpan B.M. Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan B.M. Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat.
Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Nah, Ibu akan menjelaskan pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan kaidah berbahasa bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai EYD atau ejaan yang telah disempurnakan. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Ciri-ciri kata baku yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa tertentu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Dan yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Pengertian kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan tersebut tidak hanya ditentukan dengan penulisan yang tidak sesuai dengan pedoman, namun juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi membahas suatu hal bersama teman dan keluarga. Ciri-ciri kata tidak baku yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Yang ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya dapat berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meski terlihat berbeda dengan bahasa baku. Ya anak-anak, coba sekarang perhatikan contoh kata baku dan kata tidak baku. Kata baku digunakan dalam situasi resmi. Kemudian penulisan dan pengucapannya sesuai pedoman ejaan yang telah disempurnakan. Nah anak-anak, coba perhatikan contoh kata baku dan kata tidak baku. Contoh kata tidak baku yaitu ada nasehat, apotik, cuman, gubuk, jadwal. Kemudian menjadi kata baku yaitu nasehat menjadi nasihat, apotik menjadi apotek, cuman menjadi cuma, gubuk menjadi gubuk, jadwal menjadi jadwal. Ya, itu adalah contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah anak-anak, setelah tadi kalian perhatikan contoh kata baku dan kata tidak baku, bacalah teks sekali lagi, kemudian temukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran berikut. Kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku. Jangan lupa menggunakan kalimat efektif ya. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai ketentuan. Nah anak-anak, isilah peta pikiran berikut dari teks bacaan BM Diah dan naskah asli proklamasi. Ya anak-anak, Ibu Ayu akan memberikan contoh mengisi peta pikirannya. Coba perhatikan ya. Di situ ada kata apa. Apa yang dilakukan BM Diah terhadap naskah asli proklamasi? Ya benar, peristiwa yang dilakukan BM Diah yaitu menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian, mengapa BM Diah memuat naskah asli proklamasi? Karena BM Diah menilai bahwa teks proklamasi tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Siapa?
Siapa yang ada dalam bacaan teks tersebut? Ya, benar. BM Diah, Soekarno, Sayuti Melik, dan Soeharto. Di mana? Di mana BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi? Di Jakarta. Kapan? Kapan BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi? 19 Mei 1992. Bagaimana akhirnya setelah BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi? Ya, benar. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Kemudian ada keong sawah. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna membersihkan lumut di kolam ikan. Kemudian keong sawah membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa hewan sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Nah, apa saja sih manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya? Yuk kita baca sama-sama. Yang pertama, hewan bermanfaat sebagai penghasil bahan pangan. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Yang ketiga, hewan bermanfaat sebagai penghasil bahan kerajinan. Yang keempat, hewan bermanfaat sebagai penghasil bahan pupuk organik. Yang kelima, sebagai penghasil tenaga. Nah, selain makhluk hidup hewan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya, ada juga loh manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Apa saja ya kira-kira manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya? Yuk kita baca. Bahan makanan. Yang pertama, manfaat tumbuhan yaitu sebagai bahan makanan. Yang kedua, bahan sandang serat kapas. Yang ketiga, bahan bangunan kayu. Yang keempat, sebagai bahan obat-obatan. Yang kelima, sebagai bahan baku. Yang keenam, sebagai bahan pewarna alami. Dan yang ketujuh, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya yaitu menjaga kualitas air. Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, merdeka dari segala bentuk penjajahan, setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaannya. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amatilah gambar berikut ini. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Nah, tulislah 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuannya tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras untuk mencapai tujuan. Pernahkah kamu mendengar pepatah "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh"? Apa makna dari pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Ayo kita diskusikan. Dari pepatah tersebut menunjukkan bahwa seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia harus bersatu bersama-sama. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan.
Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Ya, dari bacaan tersebut yang pertama, apa makna bersatu kita teguh seperti yang dikatakan Edo di atas? Yang kedua, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi Indonesia? Yang ketiga, berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah 3 manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, dengan semangat persatuan, semua perbedaan bisa diatasi dengan baik sehingga potensi perpecahan dan konflik bisa dihindari. Yang kedua, dengan semangat persatuan, pembangunan nasional bangsa menjadi lancar tanpa kendala sehingga bangsa lebih mudah memajukan diri. Yang ketiga, dengan semangat persatuan, Indonesia bisa mencapai tujuan nasionalnya yang tertuang dalam UUD 1945. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap kita pertahankan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang ini berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang ini berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, anak-anak, coba perhatikan uraian gerak tari indang beserta pola lantainya. Ya anak-anak, pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita telah mempelajari kata baku dan kata tidak baku. Yang kedua, kita telah belajar manfaat makhluk hidup bagi manusia dan lingkungannya. Yang ketiga, manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang keempat, manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, pola lantai dan gerak tari indah. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.